Pelatih Jepang Hajime Moriyasu mengaku kaget melihat timnas Indonesia bermain agresif sejak awal. Jepang meraih kemenangan 4-0 atas timnas Indonesia dalam laga kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta, Jumat tanggal 15 November tahun 2024. Pertandingan antara timnas Indonesia vs Jepang ini sebenarnya berlangsung dengan menarik pada awal-awal laga. Pasalnya, timnas Indonesia yang tampil sebagai tim tuan rumah langsung bermain menyerang. Bahkan Ragnar Oratmangun yang bermain menyerang sempat membuka peluang emas. Ragnar Oratmangun mendapatkan peluang emas melalui serangan cepat di depan gawang dan sudah one-on-one. Peluang tersebut tercipta tepat di depan gawang pada menit ke-9, karena permainan agresif yang ditunjukkan pemain timnas Indonesia. Akan tetapi, peluang tersebut gagal menjadi berbuah gol karena Zion Suzuki sukses menangkap bola dengan baik. Walaupun gagal mencetak gol, tim asuhan Shin Tae-yong tetap bermain agresif dan terus melakukan serangan hingga memasuki menit ke-30. Namun, setelah skuad Garuda kebobolan melalui gol bunuh diri Justin Hubner pada menit ke-35, permainan berubah. Jepang lebih menguasai permainan dan akhirnya Takumi Minamino sukses mencetak gol cantik pada menit ke-40. Kemudian dua gol lainnya tercipta melalui Hidemasa Morita pada menit ke-49, dan Yukinari Sugawara 69. Hajime Moriyasu mengatakan bahwa sebenarnya Jepang tak bermain terlalu buruk pada awal pertandingan. Namun, pelatih berusia 56 tahun tersebut terkejut dengan permainan skuad Garuda. Hajime Moriyasu terkejut karena timnas Indonesia bermain menyerang, padahal sejak awal mereka memprediksi tim asuhan Shin Tae-yong bakal bermain bertahan. Saya tidak merasa awal pertandingan Jepang buruk, itu tidak terlalu buruk, ujar Hajime Moriyasu dalam jumpa pers yang turut diikuti bolasport.com, di SUGBK, Senayan, Jakarta, Jumat tanggal 15 November tahun 2024. Namun, timnas Indonesia bermain agresif di awal, itu yang tidak saya prediksi, ucapnya. Menurut Moriyasu, Jepang memang sempat kesulitan di lini pertahanan, untuk itu, ia merasa gol pertama Jepang memang jadi poin penting. Pasalnya, gol tersebut membuat permainan berubah dan Jepang menguasai permainan. Setelahnya kami cukup kesulitan di lini pertahanan, kata Moriyasu. Dan benar saya merasa gol pertama adalah turning point, tegasnya. Moriyasu mengatakan bahwa timnas Indonesia sebenarnya memang memiliki peluang untuk mencetak gol di awal-awal. Namun, setelah digagalkan Zion Suzuki, Jay Izes dan kawan-kawan tak bisa mencetak gol. Sebelum gol ini saya merasa timnas Indonesia sebenarnya punya peluang besar untuk mencetak gol tetapi kiper Suzuki berhasil mengantisipasinya, jelasnya. Lebih lanjut, Hajime Moriyasu pun memuji supporter timnas Indonesia yang luar biasa karena membuat para pemain semakin bersemangat. Ia bahkan mengakui supporter timnas Indonesia membuat mereka tertekan. Pertandingan hari ini, saya melihat supporter Indonesia yang sangat bersemangat, tutur Hajime Moriyasu. Sebagai bagian dari sepak bola, saya sangat senang melihat hal ini. Supporter Indonesia benar-benar memberi tekanan besar buat skuad. Sebelum pertandingan, saya sudah bilang ke pemain bahwa laga tidak mudah. Kita mungkin akan menghadapi beberapa peluang yang diciptakan pemain Indonesia, dan itu benar-benar terjadi. Namun, para pemain bisa menghadapi hal ini dengan baik, juga memanage tekanan di bawah supporter, pungkasnya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengaku tak bisa memprediksi pertandingan skuad Garuda melawan Jepang. Timnas Indonesia akan menjamu Jepang dalam laga keliga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta, Jumat tanggal 12 November tahun 2024. Laga ini menjadi pertandingan penting buat skuad Garuda yang ingin menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, pertandingan menghadapi tim asuhan Hajime Moriyasu ini tak akan mudah. Pasalnya, timnas Indonesia memang tak diunggulkan dalam pertandingan ini. Jepang saat ini menjadi tim terkuat di Asia. Tim berjulukan Samurai Biru tersebut saat ini menempati ranking 15 FIFA. Sementara itu, Jay Izes dan kawan-kawan berada di peringkat ke-130 dunia.
Oleh karena itu, tak sedikit pihak yang menilai timnas Indonesia bakal mengalami kesulitan menghadapi Wataru Endo dan kawan-kawan. Shin Tae-yong pun sebenarnya mengakui bahwa laga melawan Jepang akan menjadi pertandingan berat. Pasalnya, tim Merah Putih bakal melawan tim terbaik di Asia saat ini. Seperti yang saya bicarakan tadi, di grup ini memang timnas Jepang yang terbaik, ujar Shin kepada awak media termasuk bolasport.com di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, Selasa tanggal 12 November tahun 2024. Dalam peringkat FIFA, mereka pastinya nomor 1 di Asia, ucapnya. Pelatih berusia 54 tahun tersebut mengatakan bahwa rivalnya di Jepang membentuk tim dengan baik. Hal ini karena Jepang tak hanya bagus dalam teknik individu, namun, mereka juga bagus dalam organisasi permainan sehingga tak akan mudah menghadapinya. Di timnas Jepang ini, pelatih Moriyasu memang membentuk timnya dengan baik, organisasi sangat baik, kata Shin Tae-yong. Dengan mengetahui kekuatan Jepang ini, tentu saja Shin mengaku bakal mempersiapkan tim asuhannya dengan maksimal. Jadi kami benar-benar antisipasi dan lakukan persiapan dengan benar-benar baik juga, jelas Shin. Mantan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut mengatakan bahwa tim asuhannya sebenarnya bisa mengubah hasil di laga nanti. Namun, ini semua tetap kembali kepada skuad Garuda. Shin membentuk mentalitas para pemain dengan bagus sehingga dia berharap pemain bisa memberikan perlawanan. Walaupun demikian, untuk saat ini sang juru taktik mengaku belum bisa memprediksi hasil melawan Jepang. Tim tamu memang lebih diunggulkan tetapi Shin mengaku belum bisa memprediksi hasil skuad Garuda dalam laga krusial ini. Tergantung kita sebenarnya, hasilnya bisa berubah, tetapi saya jujur tidak bisa prediksi hasilnya, tuturnya. Timnas Indonesia saat ini berada dalam situasi krusial dengan harapan bisa mendapatkan poin dari dua laga kandang melawan Jepang dan Arab Saudi pada tanggal 19 November mendatang. Untuk itu, Shin mengaku mempersiapkan para pemainnya dengan maksimal agar bisa meraih hasil terbaik. Harapannya Rizky Ridho dan kawan-kawan bisa kembali bersaing di posisi 4 besar klasemen grup C nantinya. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, berharap kedepannya timnas Indonesia tidak lagi terkena sanksi dari FIFA. Sumarji kapok dan akan sebaik mungkin supaya tim Merah Putih tidak mendapatkan hukuman tersebut. FIFA sebelumnya mengeluarkan 4 hukuman kepada timnas Indonesia dalam menjalani pertandingan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hukuman pertama terjadi saat timnas Indonesia menjamu Australia pada laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta Pusat, tanggal 10 September tahun 2024. Kala itu kick-off pertandingan timnas Indonesia vs Australia sempat tertunda beberapa menit. Untung saja FIFA masih mentolerir dan hanya memberikan sanksi peringatan kepada timnas Indonesia. Timnas Indonesia lagi-lagi terlambat masuk ke lapangan saat babak kedua melawan China pada laga keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Qingdao Youth Football, Qingdao, tanggal 15 Oktober tahun 2024. Hasilnya, timnas Indonesia mendapatkan sanksi denda sebesar Rp179 juta. Sekarang giliran staf timnas Indonesia yang terkena sanksi FIFA yakni Sumarji dan Kim Jong Jin. Sumarji harus membayar denda Rp90 juta dan larangan mendampingi tim satu pertandingan. Hukuman itu didapatkan usai timnas Indonesia melawan Bahrain pada laga ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Nasional Bahrain, Rifa, tanggal 10 Oktober tahun 2024. Sumarji dinilai telah melakukan provokasi sehingga berhak mendapatkan hukuman tersebut. Masih dalam pertandingan yang sama, kini giliran Kim Jong Jin yang juga mendapatkan hukuman denda Rp90 juta dan larangan mendampingi tim selama 4 pertandingan ke depan. Asisten pelatih Shin Tae-yong itu dinilai telah melakukan pernyataan kasar kepada wasit. Jika ditotalkan, maka timnas Indonesia membayar uang tunai sebesar Rp359 juta kepada FIFA. Sumarji sangat menyayangkan sanksi berat dari FIFA itu. Ini sudah menjadi evaluasi dan kesepakatan kami bersama Coach Shin Tae-yong agar kami tidak terulang lagi soal keterlambatan masuk ke dalam lapangan, kata Sumarji kepada awak media termasuk bolasport.com.
Kemarin itu saat melawan China, kami tertinggal 2-0 dan kami benar-benar memompa semangat kepada pemain untuk menyamakan kedudukan tapi nyatanya tidak. Jadi itulah saat melawan China, kami terlambat masuk ke lapangan, ucap Soemarji. Soemarji menambahkan, China juga terlambat masuk ke dalam lapangan. Meski begitu, ini menjadi sebuah evaluasi ke depan untuk timnas Indonesia. Ini kami jadikan evaluasi dan mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian seperti ini. Saya pastikan jika waktunya sudah kick off, saya akan minta pemain keluar supaya tidak terkena sanksi lagi, kata Soemarji. Soemarji menegaskan bahwa sanksi FIFA itu tidak akan mempengaruhi performa timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi. Timnas Indonesia akan melawan Jepang dan Arab Saudi pada 15 dan tanggal 19 November tahun 2024 di SUGBK. Saya pastikan tidak akan berpengaruh ke penampilan pemain terkait sanksi-sanksi itu, tutup Soemarji. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tanamkan cara berpikir atau mindset bagus buat skuad Garuda agar tidak ciut saat melawan Jepang. Jepang akan menjadi rintangan berat buat Indonesia yang tengah dalam situasi krusial. Timnas Indonesia bakal menjamu Jepang dalam laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta, Jumat tanggal 15 November tahun 2024. Laga ini tak akan menjadi pertandingan mudah buat skuad Garuda. Pasalnya, Jepang lebih diunggulkan dilihat dari kualitas, pola permainan, hingga ranking FIFA. Jepang saat ini menjadi tim peringkat 1 di Asia dengan berada di posisi ke-15 ranking FIFA. Sementara itu, timnas Indonesia menjadi salah satu tim dengan ranking terendah di antara semua peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih saat ini menempati ranking ke-130 dunia. Situasi ini membuat Indonesia tak diunggulkan dalam laga nanti, apalagi, kualitas individu pemain tim berjulukan Samurai Biru tersebut juga sangat bagus. Mayoritas pemain Jepang berkarir di Eropa sehingga kualitas mereka tentu tak perlu diragukan lagi. Oleh karena itu, Shin Tae-yong pun tak menampik apabila Jepang disebut sebagai tim terbaik di Asia saat ini. Seperti yang kita tahu, tim Jepang itu memang yang terbaik di Asia dalam ranking FIFA, ujar Shin Tae-yong kepada awak media termasuk bolasport.com di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, Selasa, tanggal 12 November tahun 2024. Dengan menghadapi lawan terbaik ini, pelatih asal Korea Selatan tersebut tentu mencari cara agar mental tim asuhannya tak ciut. Apalagi, Jepang dalam 4 laga yang dilakoninya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini belum pernah terkalahkan. Tim asuhan Hajime Moriyasu itu telah meraih 3 kemenangan dan sekali imbang sehingga mereka telah mengemas 10 poin. Dari 3 laga yang dilakoninya, Jepang berhasil menang mudah yakni dengan mengalahkan China 7-0. Setelah itu Samurai Blue menaklukkan Bahrain 5-0 dalam laga kedua dan di pertandingan ketiga menang 2-0 atas Arab Saudi. Kemudian hasil imbang 1-1 didapatkan saat menjamu Australia pada tanggal 15 Oktober lalu. Melihat situasi ini, Shin Tae-yong ternyata menanamkan sebuah mindset atau cara berpikir kepada para pemainnya. Mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut mengatakan bahwa pola pikir yang harus ada dalam pemainnya adalah percaya pada diri sendiri. Pelatih berusia 54 tahun itu menekankan bahwa dari segi apapun, para pemain harus berpikir bahwa mereka tak akan kalah dari Jepang, khususnya mental. Shin Tae-yong menanamkan agar pemain percaya pada diri sendiri sehingga mental pemain pun kuat. Dengan mental bagus, tentu Jay Izes dan kawan-kawan bakal siap tempur menghadapi Jepang apapun yang terjadi. Baca juga, Shin Tae-yong panggil kiper pertama dari Liga 2, skuad timnas Indonesia untuk ASEAN Cup 2024 tercicil 13 dari 33. Jadi yang paling penting kepercayaan diri dari pemain sendiri, kata Shin Tae-yong. Bagaimanapun mereka harus percaya diri bahwa kita tidak akan kalah, tuturnya. Sementara itu, timnas Indonesia sebenarnya sudah pernah bertemu dengan Jepang di Piala Asia 2023 yang laganya berlangsung pada tanggal 24 Januari lalu.